Jadi juri cerdas cermat kok gak cermat. Dadi juri cerdas cermat ae wis macak bodhek kupingmu. MC ini barang iku ya ngono. Iki ngono cerdas cermat, cuk, cuk, cuk. Gimana sekarang, malu nggak dirujak Indonesia? Manis, pedes. Kebiasaan nyepelin orang sih, makanya gini. Kaget ya, diserang orang-orang jujur. Kebiasaan sih, lingkungannya fake. Lagian MC udah tahu salah malah dibela. Bela tuh yang boleh cuma satu. Laudia Cynthia Bella. Buat adiknya tetap semangat, lo keren, lo berani, lo bernyali. Gue doain lo sukses. Asal nggak ketemu juri yang kemarin. Ujung-ujungnya gitu mulu, nanti klarifikasi. Saya mohon maaf, saya manusia gini-gini. Halah, gitu mulu, bosen. Cabut dulu, mau ikut cerdas cermat. Nanti dicerangin gak ya? Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Dadi juri cerdas cermat ae wis macak bodhek kupingmu. Mentae kon dadi pejabat, micek barang matamu iku. MC ini barang iku ya ngono. Iki ngono cerdas cermat, cuk. Nggawa perasaan mbok kira gendaan ngono ah. Mbone ancuk ngono. Sosok Cindy Lutfiana, MC cerdas cermat yang viral diduga kena mental. Akun IG-nya langsung hilang. Apa? Kena mental? Akun IG langsung hilang? Ya ampun, itu hanya perasaan kalian saja. Jangan dibesar-besarkan dong. MC kita ini sangat kompeten di bidangnya. Jadi nggak mungkin kena rujak netizen langsung tutup akun, nggak mungkin lah. Mereka ini kan bermental baja. Nggak mungkin mereka tutup akun gara-gara itu. Ini hanya perasaan kalian saja. Inilah sosok Indri Wahyudi, juri si paling artikulasi. Dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR, kabar lagi-lagi jadi sorotan. Rupanya juri ini pejabat sebagai kepala bagian sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Posisi tersebut membuatnya aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI di berbagai daerah, termasuk agenda lomba cerdas cermat tingkat pelajar. Namun sayang, kapasitasnya sebagai juri cerdas cermat alih-alih mengevaluasi kemungkinan kekeliruan dalam penilaian, malah ia menyoroti aspek artikulasi peserta saat menjawab pertanyaan yang dianggap ini bukan lomba canggih. Wajar saja jika kini netizen menyebut ia sebagai juri si paling artikulasi. Bagaimana menurut kamu? Berani koreksi juri, Ocha, peserta cerdas cermat kini muncul soroti MC. Salut banget sama Mude, kau berani bersuara atas ketidakadilan yang kau alami. Karena banyak orang mengalami ketidakadilan bukannya bersuara malah diam-diam aja. Dan soal juri yang memberikan kalian nilai -5, seharusnya kalau dia ragu, merasa tidak mendengarkan jawaban kalian dengan tepat atau kurang jelas, dia suruh kalian ulang jawaban, bukan sok jago dan kemudian memberikan nilai -5. Sudah begitu, ketika dikritik malah menyalahkan artikulasi dari kalian. Ini bukan masalah artikulasi, ini masalah telinga kalian perlu dikorek pakai sekop. Belum lagi kalau kita ngomongin MC yang bertingkah. Dia bilang itu hanya perasaan kalian. Nggak mungkin jurinya begitu karena jurinya sangat kompeten. Hello, juri yang sangat kompeten emangnya nggak bisa salah, bos? Bisa. Ini buktinya. Bapak Ibu Dewan Juri yang lagi viral, saya cuma mau bilang nih, cotton bud itu murah, selain murah isinya juga banyak nih, banyak. Jadi bisa sering-sering dibersihin. Ingat, kalian itu dewan juri, bukan dewan perwakilan rakyat yang sudah biasa nggak mendengar suara rakyat. Beda ya, beda. Dewan juri cerdas cermat, tapi kenapa kalian tidak cermat dalam mendengarkan jawaban dari peserta? -5. Bapak yang -1000, itu lagi ibu si paling artikulasi. Itu artikulasinya udah jelas. Ibu aja yang ininya kurang nih, makanya beli, bersihin bu, bersihin, sering-sering dibersihin ya, bersihin, beli. Ada siswi keren dari SMAN 1 Pontianak, Josepa Alexandra atau Ocha. Dia jawab pertanyaan juri dengan benar, tapi malah dibilang salah. Anehnya, peserta lain yang jawabannya persis, dia malah dibenarkan oleh juri yang bernama Diastasita. Dengan sopan, Ocha tanya ke juri, mohon izin, jawaban saya sama, kok kenapa disalahkan? Tapi, apa reaksi juri bernama Indri Wahyuni? Bukannya minta maaf atau cek ulang, dia malah balik menyalahkan Ocha. Alasannya karena katanya artikulasi Ocha kurang jelas. Padahal ini lomba cerdas cermat, bukan lomba nyanyi. Masalahnya jelas, Indri Wahyuni gengsi mengakui kesalahan dan anti kritik. Karena juri yang salah yang dibelanya itu posisinya jauh lebih tinggi darinya. Dia membela atasan, walau itu keliru. Dan kebiasaan seperti ini, tipikal pejabat galak.
dan selalu salahkan bawahan, tapi tunduk patuh dan manja ke yang di atas. Tapi ingat ya, zaman now sekarang terekam dan gampang viral. Semua terlihat, netizen sudah bergerak dan gak ada yang lolos. Bu Indri, sudah saatnya dirimu minta maaf. Dan buat Juri Dias Tasita, Kepala Biro Pengkajian Konstitusi di Sekretariat Jenderal MPR RI, perlu cek fungsi kupingnya ya. Karena jika budak nggak segera disembuhkan, khawatir makin banyak orang yang bertumbangan jadi korban. Untuk adik Josepa Alexandra atau Ocha dari SMAN 1 Pontianak, tetap semangat ya. Kamu hebat banget. Kamu sudah menjawab benar. Dan ketika ada ketidakadilan, kamu berani speak up. Dan saat mengajukan keberatan, kamu pun mengawali kalimat dengan izin. Itu indikasi kamu anak Indonesia yang menjunjung tinggi norma dan sopan santun yang dulu pernah menjadi ciri khas bangsa kita. Tak banyak anak Gen Z yang memilih sikap seperti dirimu. Keren kamu, Dek. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Juri, izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Ibu ini udah bener nih, artikulasi itu penting. Tapi untuk lomba nyanyi, lomba baca puisi, lomba pidato, lomba jadi presenter, lomba siaran radio, tuh, ini kan lomba cerdas cermat ya. Artikulasi penting, tapi yang lebih penting lagi adalah jawaban yang tepat dan benar. Lagian peserta ini artikulasinya nggak jeblok-jeblok banget kok. Masih bisa ditangkap, masih bisa difahami dan didengar dengan baik. Nah, Bapak ini lagi nih, si paling ngurangin 5 poin. Seolah-olah juri adalah malaikat yang nggak boleh salah. Keputusan juri mutlak, nggak bisa diubah-ubah meskipun salah. Artikulasi yang paling bener tuh ya ini nih, MC-nya nih. Udah bener tuh, artikulasinya keren banget, jelas banget. Tampak sesuai dengan keinginan juri. Yang minus dari MC adalah empati. Si MC ini hanya berpikir bagaimana caranya menyampaikan soal, menyampaikan pertanyaan dengan benar, dengan baik, dengan jelas. Tapi mereka nggak nyimak juga jawabannya. Harusnya kan dia juga bisa ngedengar tuh jawaban si anak yang disalahin oleh juri. Bukan malah memvalidasi si juri. Iya, mungkin jurinya yang bayar sih ya. Jadi apapun kata juri ya harus benar. Bahkan tega-teganya bilang, mungkin hanya perasaan adik saja yang salah. Ah, kumaha atuh eta teh. Oke, semuanya sudah terjadi dan sudah menjadi perhatian publik se-Indonesia. Yang kita inginkan sekarang adalah cuma satu. Itu 2 juri berani ngomong di depan publik, di depan kamera ya. Kemudian minta maaf dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesadaran diri. Dan menyatakan bahwa juri bukan malaikat yang bisa saja salah. Minta maaf deh, minta maaf. Itu aja. Adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Hei budek, kau itu udah salah ngotot. Yang salah itu bukan artikulasinya, tapi kupingmu yang budek dan perlu dikorek. Tolol.